Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du. Ikhwani fiddin, arsyadani wa arsyadakumullah. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Di kesempatan sore kali ini, alhamdulillah kita bisa bermuajah kembali. Ya, mohon maaf nih 2 kali pertemuan ya. Libur. Kondisi baru batuk kemarin ya. Jadi tidak bisa bermajlis. Al-afu minkum. Alhamdulillah di kesempatan sore kali ini kembali kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ma'asalam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang istiqomah di jalan beliau hingga yaumul akhir. Mengawali majelis, mari bersama-sama kita buka majelis kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita kembali melanjutkan ya, atau kita ulangi terlebih dahulu sedikit yang materi terakhir ya. Terakhir kita bahas apa? Udah lupa. Terakhir? Oke, definisi bid'ah, macam-macam dan hukumnya. Bid'ah itu ada pengertian secara bahasa, ada pengertian secara istilah. Kalau secara bahasa itu membuat sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya. Buat sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya. Sebelumnya itu belum ada. Berarti ini sesuatu yang betul-betul baru. Ya, betul-betul baru. Jadi kalau yang dimaksud dengan bid'ah itu adalah berkaitan kalau pengertian istilah itu yang berkaitan dengan din. Jadi bid'ah yang berkaitan dengan agama, bukan berkaitan dengan urusan dunia. Jadi berkaitan dengan urusan agama. Jadi kalau yang berkaitan dengan urusan agama itu sudah ada ketentuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sana kita tidak ada, ya, tidak ada kesempatan untuk bisa kita ini menambah atau mengurangi, atau bahasanya itu memodifikasi, menambah atau mengurangi. Sudah paten, ya, sudah paten. Hal yang sudah paten tidak bisa kita kemudian ada campur tangan dari kita menambah atau mengurangi atau mungkin ya mengubah-ubah, ya. Jadi sudah ada ketentuan-ketentuannya yang harus kita ikuti, ya. Di pertemuan terdahulu sudah kita bahas, ya, tentang definisinya. Kemudian beberapa hadis yang masyhur, ya, yang sudah kita sering dengar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, yang tidak ada perintahnya dari kami itu maksudnya tidak dilandasi, tidak didasari oleh dalil, ya, fahuwa raddun, maka amalnya akan tertolak. Berangkat dari sini tentunya kita, ya, ketika mau beramal amalan apapun itu harus berusaha untuk mengerti dasarnya, mengerti dalilnya, ya. Ini kadang-kadang kalau dari pihak-pihak orang-orang yang tidak seneng itu biasanya sidik-sidik dalil, sidik-sidik dalil, ya, sidik-sidik dalil. Padahal memang penting dalilnya itu, karena kalau tanpa dalil itu berarti tidak ada contoh. Sementara contoh itu dapat kita dapatkan dari dalil, dan dalil itu dari Al-Quran dan hadis. Hadis pun tidak semua hadis. Hadis yang bisa dijadikan dalil adalah hadis yang sahih, ya. Ini dalam urusan agama memang harus kita perhatikan. Kita harus betul-betul, ya, kita cari dalilnya, ya. Mau sholat tahu perintahnya. Al-Quran ada perintah tentang sholat, hadisnya kita cari bagaimana tata cara sholat yang benar, ya. Jadi semuanya harus berdasarkan perintah Allah dan juga perintah Rasul. Kalau hanya kata seseorang itu tidak bisa dijadikan landasan dalil, ya. Dalil itu terbatas kepada Quran dan hadis, ya. Jadi tidak bisa menurut kiai A atau B, nah itu nggak bisa. Jadi harus berdasarkan qala Allah, qala Rasul, ya, perkataan Allah atau firman Allah ataupun sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada kesempatan sore kali ini kita lanjutkan. Kita masuk pada pasal yang kedua. Timbulnya bid'ah dalam kehidupan kaum muslimin dan penyebab-penyebabnya. Ya. Jadi waktu timbulnya bid'ah itu ada beberapa versi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa timbulnya bid'ah itu di akhir-akhir kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Ya. Khulafaur Rasyidin itu siapa saja? Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ya. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengisyaratkan, memberikan satu peringatan. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis, "Mayya'is minkum fasayara ihtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil
khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin. Ada di riwayat yang lain itu ada tambahannya, ya. Addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nggih. Hadis yang berkaitan dengan ini banyak jalur. Rasulullah SAW mengingatkan barang siapa di antara kalian yang hidup lama, maksudnya nanti setelah beliau meninggal itu masih hidup, ya, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan hidayah. Jadi ini satu pesan Rasulullah SAW mengingatkan tentang kondisi umat setelah beliau sudah meninggal dunia. Bahwa nanti itu akan terjadi ikhtilafan katsira. Perselisihan yang banyak. Maka ketika kita mendapati kondisi itu, beliau memberikan satu perintah agar kita ini berpegang teguh kepada sunnahnya Rasulullah. Ya. Sunnah itu sudah dulu kita kaji. Apa itu makna sunnah? Sunnah itu apa? Ma hiya sunnah? Pokoknya sunnah. Ngerti nih, nggak esok enggak oke. Apa itu sunnah? Ada yang masih nyantel? Perlu dibuka lagi catatannya. Kembali kepada Quran dan Sunnah. Sunnah itu apa? Nggak tahu. Saya ya banyak. Nah, buka catatan mesti terus ketok kabeh ya. Oke, kalau pengertian menurut ulama akidah apa? Ya. Jadi memang definisi sunnah atau hadis itu banyak, menurut bidang masing-masing para ulama, ya. Ada yang mengartikan sunnah sesuai dengan, misalkan kalau dari ulama fikih apa artinya? Coba dibaca. Ulama fikih. Ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Itu pengertian apa itu? Pengertian sunnah. Jadi ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin, apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik itu perkataan, qaulin, au fi'lin, atau perbuatan, au sifat, au takririn, au sifatin, ataupun ketetapan, ataupun sifat. Itu termasuk definisi atau pengertian sunnah. Jadi, kalau kita mau mengamalkan satu sunnah, berarti kita mengatasnamakan Rasulullah. Karena sunnah itu yang mengerjakan adalah Rasulullah. Jadi perkataan yang datang dari Rasulullah. Kalau sampai kita misalkan mengatakan ini sunnah, padahal Rasulullah SAW tidak pernah berkata, Rasulullah tidak pernah berbuat, berarti itu bukan sunnah. Ya, bukan sunnah secara definisi, secara syar'i.
Tapi kalau sunnah itu kan artinya kebiasaan. Kalau secara bahasa, secara bahasa itu artinya kebiasaan. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Sanna itu kan dari kata sunnah, itu dari kata sanna. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, membuat satu kebiasaan kebaikan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu, maka dia akan mendapatkan pahala. Ya, bikin satu kebiasaan baik. Kebiasaan baik, misalkan kebiasaan baik itu bisa dikerjakan, kemudian ada orang lain yang meniru kebiasaan itu. Ya, kebiasaan itu ditiru. Maka dia akan mendapatkan pahala. Misalnya membiasakan diri dengan kita senantiasa mengajarkan kepada orang lain itu untuk berdoa, misalkan berdoa sebelum tidur, misalkan ya, mengajarkan itu. Kemudian orang lain mengikutinya, maka dia akan mendapatkan pahala, dan pahalanya orang yang tadi mengikuti itu dia mendapat bagian tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan itu. Tapi sebaliknya, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang membuat kebiasaan jelek. Nah, ini kebiasaan yang jelek itu berarti kebiasaan yang menyelisihi sunnah. Nah, itu loh. Yang bukan berdasarkan kepada sunnah, maka dia akan mendapatkan dosa, dan dosanya orang yang mengerjakan ngikuti tadi, dia akan mendapatkan bagiannya. Ini namanya dosa jariyah. Bahaya itu, nggih. Dosa jariyah. Ya, makanya mari kita betul-betul kita berusaha untuk beramal itu berdasarkan satu landasan nas syar'i. Ya, ketika kita sudah mengerti ilmunya, kemudian kita amalkan, kemudian kita dakwahkan, maka itu akan nanti mendapatkan pahala dan juga pahala orang-orang yang akan mengikuti kita. Tapi sebaliknya, kalau kita hanya kola wa kila wa kola, apa artinya itu? Jari ini ini bener kok, jari ini sopo kan gitu. Jari ini mbah, jari ini. Nggak boleh, kita harus yakin, harus tahu landasannya. Kalau amal itu amal yang wajib ataupun sunnah, maka kita harus mengerti landasannya. Ya. Jadi memang ini kembali kepada tadi, awal timbulnya bid'ah itu dari setelah Rasulullah SAW meninggal. Ya, setelah beliau meninggal itu akan banyak sekali didapati perbedaan. Ada satu sejarah di belakang itu ada, jadi ada satu riwayat menyebutkan, ini langsung ke nanti di pasal 3 ada. Dari Umar bin Yahya, ia berkata, aku mendengar ayahku menceritakan kepada bapakku. Dia berkata, kami sedang duduk di pintu rumah. Ya, pintu rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu seorang sahabat Nabi. Sebelum sholat zuhur, ya, biasanya bila dia keluar dari rumahnya, kami pun pergi bersamanya ke masjid. Tiba-tiba datang Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari itu juga sahabat Nabi. Dan berkata, apakah Abu Abdurrahman atau Abdullah bin Mas'ud, itu panggilan nama lainnya, Abdullah bin Mas'ud, ya, itu panggilan nama lainnya, itu adalah siapa tadi? Abu Abdurrahman, ya, Abu Abdurrahman. Telah keluar pada kalian? Kami menjawab, belum. Lalu dia pun duduk bersama kami sampai
Sampai akhirnya Abdullah bin Mas'ud keluar. Setelah dia keluar, kami berdiri menemuinya, dan Abu Musa al-Asy'ari berkata, "Wahai Abdurrahman, tadi aku melihat di masjid suatu perkara yang aku ingkari." Ya. Ini masih di zaman-zaman para sahabat. Ya. Dan alhamdulillah aku tidak melihatnya kecuali kebaikan. Dia bertanya, "Apa itu?" Abu Musa menjawab, "Bila kau masih hidup, niscaya kau akan melihatnya sendiri." Abu Musa lalu berkata, "Aku melihat di masjid beberapa kelompok orang yang duduk dalam bentuk lingkaran." Duduk dalam bentuk lingkaran itu ya halakoh, gerombol gitu, halakoh. Ya. Sambil menunggu waktu sholat. Berarti mungkin sudah adzan, nunggu sholat, nunggu iqomah, niku sambil do halakoh. Dalam setiap lingkaran itu ada seorang laki-laki dan tangan-tangan mereka ada batu kecil. Laki-laki itu berkata, "Bacalah takbir 100 kali." Mereka pun bertakbir 100 kali. Kemudian dia berkata lagi, "Bacalah tahlil 100 kali." Maka mereka pun bertahlil 100 kali. Kemudian dia berkata lagi, "Bacalah tasbih 100 kali." Mereka pun bertasbih 100 kali. Niki nak pandangan kita itu perbuatan baik atau jelek? Apik napa elek? Apik itu nggih. Wong maca takbir, maca tahlil, maca tasbih, lek yo pengokeh. Nah, itu kan itu ya baik, secara kasat mata baik. Ya, secara kasat mata baik. Maka kemudian apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud? Dia bertanya, "Apa yang kamu katakan kepada mereka? Kamu melihat orang kayak gitu tadi, kamu bilang apa?" Ya. Abu Musa menjawab, "Aku tidak mengatakan apapun. Rawani. Ya. Karena aku menunggu pendapatmu." Dia belum mengerti, kok ngono kuwi bener apa ora. Nah, gitu nggih. Dia belum tahu kayak gitu tuh bener atau tidak, ya. Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Tidakkah kamu perintahkan kepada mereka untuk menghitung kesalahan-kesalahan mereka, dan kamu memberi jaminan bagi mereka bahwa tidak ada yang akan hilang dari kebaikan mereka sedikit pun?" Ya. Kemudian dia pergi dan kami pun ikut bersamanya hingga tiba di salah satu kelompok dari kelompok-kelompok yang ada di masjid. Nah, niki kelompoknya wau tasih enten sing nang masjid ijeh do napa? Ya, berhalakoh. Dan berdiri di hadapan mereka lalu berkata, "Apa yang sedang kalian kerjakan?" Mereka menjawab, "Wahai Abu Abdurrahman, ini adalah batu-batu kecil yang kami gunakan untuk menghitung takbir." Nak sakniki jenenge napa? Nah, tasbih. Soalnya lagi maca tasbih ini, ngitung tasbih itu. Saiki malah canggih, ada yang pakai digital. Saiki zamannya digital. Nggih. Menghitung takbir, menghitung tahlil, tasbih, dan tahmid. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Hitunglah kesalahan-kesalahan kalian. Aku akan menjamin bahwa tidak ada sedikit pun dari kebaikan-kebaikan kalian yang akan hilang. Celakalah kalian, wahai umat Muhammad. Alangkah cepatnya kebinasaan kalian. Lihat, sahabat-sahabat Nabi masih banyak." Niki sahabat Nabi itu masih hidup, masih banyak. Nggih. Baju-baju beliau belum rusak. Baju beliau Rasulullah SAW belum rusak. Maksudnya belum lama kan? Bejana-bejana beliau belum pecah. Ya, berarti kan masih baru, masih baru. Demikian, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Sungguh apakah kalian ini ada pada ajaran yang baik? Lebih baik dari ajaran Muhammad, ataukah kalian sedang membuka pintu kesesatan? Mereka menjawab, "Demi Allah, wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan." Ya. Pinginnya kan apik to niku. Nggih. Abdullah bin Mas'ud berkata,
Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak dapat meraihnya. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepada kami bahwa ada sekelompok orang yang membaca Al-Quran tapi hanya sebatas di kerongkongan mereka saja. Demi Allah aku tidak tahu, barangkali sebagian besar mereka dari kalian-kalian ini. Kemudian dia pergi dan Amr bin Maslamah berkata, kami lihat sebagian besar mereka memerangi kita pada perang Nahrawan bersama dengan kelompok Khawarij. Bibit-bibit ternyata dari situ. Jadi ini satu satu peristiwa yang sudah terjadi di zaman sahabat, dan itu adalah bibit-bibit yang keluar dari sunnah. Walaupun itu dinilai oleh kebanyakan orang mungkin itu baik. Dan itu kita dapati di masyarakat kayak gitu tuh banyak. Banyak yang kadang-kadang itu ya memang bid'ah itu lebih disukai oleh setan. Kenapa? Karena pelaku bid'ah itu menganggap bahwa amalannya adalah berpahala, maka dia sulit untuk taubat. Berbeda dengan orang yang mereka itu mengerjakan satu dosa, baik dosa kecil atau dosa besar. Dosa besar misalkan hatta mungkin orang yang berzina. Orang yang berzina itu di dalam hatinya masih mengatakan ini perbuatan yang salah. Salah. Orang yang korupsi itu ya ngerti itu ya salah, ya kan? Tapi dia kalah sama bujuk rayunya setan, ya. Tapi dia masih mengakui bahwa itu adalah amalan yang salah. Nah, beda dengan orang yang berbuat bid'ah. Orang yang berbuat bid'ah itu meyakini itu suatu amalan yang baik, yang berpahala. Ya, makanya kita harus berusaha untuk beramal yang sesuai dengan perintah Rasul, dan kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan bid'ah. Maka dari dini, dari sekarang, mari kita belajar setiap amal kita, mari kita berusaha untuk mengerti dasarnya. Mengerti dasarnya. Dari yang kecil-kecil wudhu, tata cara wudhu yang benar bagaimana menurut Rasulullah SAW. Ini perlu untuk diajarkan kepada semuanya, dilatih. Kadang-kadang wudhu yang saya ngerti. Tata cara wudhu ngawur, istilahnya. Pokoknya teles, istilahnya. Ada, kalau misalkan wudhu itu ada ketika kumur-kumur, itu bersamaan memasukkan air ke hidung. Namanya apa? Istinsak dan istinsar. Ya. Itu kadang-kadang kalau nggak dipraktekkan, ya tidak diamalkan. Ya memang sekedar gitu aja. Tidak masuk ke hidung. Kemudian menyelah-nyelah jari. Nah, menyelah jari. Ya, ini sesuatu yang memang harus dilatihkan, dilatih dari dini, nanti dia terbiasa, Kemudian batasan-batasan, misalkan wudhu itu harus sampai siku, sampai siku, bukan hanya sekedar di bawahnya, tapi sampai sini. Bahkan lebih baik dilebihkan sedikit, lebihkan sedikit. Kalau di kaki sampai mata kaki dilebihkan di atasnya. Hal yang demikian itu perlu untuk disampaikan, diajarkan sejak dini, agar terbiasa dengan satu amalan yang berdasarkan kepada sunnah. Kemudian berdoa yang ada tuntunannya, doa setelah wudhu. Doa setelah wudhu bagaimana? Halo? Ini yang kecil-kecil, udah hafal belum? Siapa yang hafal? Doa setelah wudhu. Ini ada nggak nih? Nggak ada ya?
Ada yang hafal? Hafal, ya. Gimana? Itu boleh satu doa gitu, cukup asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada yang ditambahi gimana? Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu juga ada riwayatnya. Jadi kalau selama ada riwayatnya boleh diamalkan. Tapi kalau yang tidak ada riwayatnya lemah, ya jangan diamalkan. Nah, gitu nggih. Jadi berdasarkan dalil. Ya, nanti tentunya kalau yang kayak gitu kan kajiannya di kajian fikih yang lengkap nggih. Buka pas fikih toharoh, buka. Maka dalam Islam itu ada banyak sekali macam-macam pelajaran. Kalau dalam masalah fikih kan banyak sekali. Ada fikih toharoh, ada fikih apa lagi? Fikih itu apa aja? Yang dibahas fikih itu apa aja? Fikih sholat, fikih zakat, fikih haji, banyak sekali ya. Jadi harus dipelajari dulu. Kalau ada yang mau haji ya harus belajar fikih haji dulu. Kosonya kono kok malah ngawur gitu. Incok ngisi di sini kan orang dari Indonesia. Mau umroh, mau haji, tapi di sana malah tabaruk. Di makam Rasulullah tabaruk. Diusir karo muaskar gitu. Diusir sama polisi Arab Saudi. Ini kan nggak tahu fikihnya. Gitu nggih. Jadi ini satu riwayat yang tadi kita bacakan itu menunjukkan satu memang bibit-bibit kebid'ahan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang kayaknya itu adalah suatu yang bagus. Wong hanya megang kerikil. Kerikil itu digunakan untuk memudahkan menghitung bacaan. Ping 100 ki ya kerikile 100 misalnya gitu ya. Sekilas itu bagus. Tapi ketika itu tidak ada contohnya akan menjadi satu yang baru. Karena Rasulullah tidak mengajari begitu. Kalau mengajari kita menghitung tasbih itu atau tahlil itu gimana? Kalian kalau misalkan habis sholat, zikirnya itu menghitung misalkan subhanallah berapa kali? Kenapa kok 33 kali? Kok nggak 100 kali? Nah, karena di hadisnya itu menentangkan 33 kali itu. Jumlah, tempat, kondisi itu harus ada dasarnya. Kenapa kok 33? Kok nggak 30 saja misalkan, ya kan? Itu karena Rasulullah SAW memerintahkan 33 kali. Gimana caranya ngitungnya? Nak bar sholat langsung bermelayu apa berdoa? Zikir atau zikirnya gimana kalau zikir? Baca apa aja? Kalau habis sholat langsung itu baca apa aja? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali. Oh, belum apa. Besok dihafal ya. Ya, zikir-zikir itu ya diajarkan. Anak-anak biar tahu. Nah, itu kegiatan setiap hari kok. Gitu. Itu kegiatan setiap hari yang harus tahu, harus harus dibiasakan, diajarkan, diajari, dicontohi. Ya, habis sholat. Ya memang kalau anak mungkin belum bisa istiqomah. Kadang ya sholat karo kancane. Wong sholat ini kadang-kadang bisa gojek kok. Memang belum waktunya, tapi kan perlu diajarkan, gitu. Perlu diajarkan. Ya. Jadi itu menanamkan sunnah sejak dini. Sejak dini yang amal itu berdasarkan kepada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini menjadi ya PR kita semuanya untuk memberikan ilmu yang benar kepada generasi yang akan datang, yang membekali mereka dengan amalan-amalan yang ada tuntunannya. Ya, kadang-kadang itu kalau ya yang sudah terbiasa dengan satu yang bid'ah itu diajari dengan yang sunnah, mereka juga nggak mau. Ya nggak mau. Ada memang orang yang sudah terlalu fanatik, misalkan orang kono kira diajari ngene-ngene kok. Nah, guys, nggak mau nyekolahkan di sekolahan yang mungkin diajarkan sunnah.
Sing golek ya sing diajari, sing dipahami. Gitu ada sampai gitu. Walaupun rumahnya itu depan sekolahan itu. Jadi dia rela mengantar ke tempat yang jauh yang diajarkan di sana itu sesuai dengan amalan dia. Memang begitu, itu kalau sudah mereka itu fanatik dengan apa, dengan satu amalan yang bid'ah, itu malah justru mereka diajari yang sunnah nggak mau, diajari yang sunnah nggak mau. Itu dari zaman timbulnya itu di zaman-zaman dahulu, zaman sahabat sudah ada, ya sudah ada. Dan ketika di kajian yang terdahulu, saya juga menyampaikan satu ayat yang mungkin masih hafal semua. Surat Al-An'am 153. Ya, gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dulu pernah saya sampaikan ayat ini, ya, dihafal, bahwa ketika itu kemudian Rasulullah SAW menyebutkan satu hadis, beliau menggaris di tanah satu garis lurus, ya, terus menggaris lagi satu garis di samping kanannya, terus menggaris lagi satu garis di samping kirinya. Kemudian beliau mengatakan hadza sabilun, sing tengah sing lurus tuh itulah yang dikatakan sabil atau siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Wa hadhihi subul, yang di samping kanan samping kiri itu namanya subul. Subul itu jamak dari sabil, jalan yang banyak. Nah, jalan-jalan kok artinya beda. Jalan yang banyak gitu, ya. Jalan yang banyak, yang setiap jalan itu ada setannya, yang setan itu mengajak kepada jalan itu. Ya, jadi Islam itu jalan yang lurus, sudah ada apa ketentuannya yang harus kita ikuti. Jangan mengikuti jalan-jalan selain yang di luar Islam, ya. Sudah ada garis petunjuknya, kita ikuti saja, nggak usah ikut-ikut yang tidak ada petunjuknya. Kemudian disampaikan di sini, apa sih yang menyebabkan, ya, menjadi sebab, ya, orang-orang itu tergelincir di dalam perbuatan bid'ah, ya. Yang menyebabkan orang-orang itu mengerjakan amalan bid'ah itu apa sebabnya? Yang pertama itu karena kejahilan agama. Jahil artinya bodoh. Ketidaktahuan karena mereka tidak tahu, ya. Jadi karena kebodohan itu mereka kemudian mengamalkan satu amalan yang tidak ada dasarnya. Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu dengan langsung mencabutnya dari hamba-hambanya. Akan tetapi dia mencabut ilmu itu dengan mewafatkan ulama. Sehingga bila dia tidak menyisakan, ya, seorang alim pun, maka manusia akan mengangkat pemimpin yang bodoh. Lalu mereka, para pemimpin itu ditanya, kemudian mereka menjawab tanpa didasari ilmu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Nah, ini nggih. Sing ditakoki kiai ini mesti
nggih, muridnya ya langsung percaya. Gitu. Anak sing dalam tanda petik sing dikiaikan itu ternyata orang jahil, sing ora ndek ilmune, itu bahaya. Maka dia akan sesat dan menyesatkan, nggih. Makanya ya bergaullah dengan orang-orang yang mereka itu dikaruniai oleh Allah ilmu, ya, sehingga kita akan mendapatkan ilmunya dan bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau semakin hari semakin banyak para alim, para ulama yang sudah dicabut, artinya sudah meninggal dunia, itu menunjukkan satu indikasi bahwa ilmu itu sudah makin dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal untuk mengkader kembali menjadikan satu ulama yang mungkin sekaliber seperti siapa? Kalau ulama yang terakhir kan seperti siapa? Syekh Utsaimin misalkan, ya. Ada di Pongangan Syekh Utsaimin. Tapi namanya yang sama kan gitu. Tapi kan artinya yang sama seperti Syekh Utsaimin yang keilmuannya sama kan sangat sulit. Ya. Seperti Ibnu Taimiyah, seperti kan sulit. Ya, jadi ya itu tentunya bisa, ya artinya kita untuk tetap menjaga keilmuan itu dengan kita berusaha untuk mengkader generasi yang akan datang agar bisa menjadi ulama, ya, dengan mungkin ya, sekolah yang masih muda-muda ini terus, Mas Rizal ini sekolah terus, nanti dikader menjadi ulama, nah, gitu. Terus harus ada pengkaderan, kaderisasi itu harus ada, ya, terus dikader harus ada. Yang kalau alatnya kan memang harus ada sebagian dari kita ini orang yang mau menuntut ilmu kemudian nanti liung diro kaumahum idza roja'u ilaihim, untuk memberi peringatan kepada kaumnya ketika mereka sudah pulang. Nah, belajar tidak harus semuanya berangkat jihad kalau dalam ayat itu kan, enggak semuanya harus berangkat jihad, tapi ada sebagian yang tafaqufidin, memperdalam ilmu agama. Yang kok nak wis mangkat perang kabeh, nak wis ora ono syahid kabeh, sapa sing arep ngajari? Enggak ada yang sebagian mau belajar. Nah, ini ya ini harus diupayakan. Ada sebagian kita yang mungkin punya kecenderungan, kan orang-orang itu sebenarnya macam-macam ya. Ada anak itu mungkin potensinya macam-macam. Anak sing aku sok pengen jadi kiai, anak sing pengen jadi tentara, mungkin jadi polisi. Kalau ditanyakan mungkin ceritanya dia apa? Dia apa cita-citanya? Besok. Apa ya? Oh, tentara kan? Tentara mungkin. Ada yang laki-laki mungkin jadi polisi, mungkin lagi dokter. Biasanya mungkin paling gampang itu dokter. Tanya, jadi apa jadi dokter? Ya. Artinya harus ada sebagian yang tetap menjaga keilmuan, ya, mewarisi dari warisan Rasulullah SAW, ya, belajar ilmu din yang itu bisa mengangkat kepada nanti derajat para ulama, ya. Jadi sekarang sudah mulai ini digalakkan, ya, pengiriman ke luar negeri, ya, baik itu ke Sudan, ke Yaman, ya, ataupun ke Madinah sebagian, ya. Ya, tujuannya apa sih? Untuk menjaga, ya tadi, ilmu itu biar tidak punah. Biar tidak punah. Kemudian, ya itu sebab yang pertama adalah jahil, bodoh. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Ya. Jadi, bid'ah itu diantaranya adalah akibat buruk dari keinginan hawa nafsu yang diperturutkan. Jadi dia menutup diri dari kebenaran, tapi karena hawa nafsu kemudian dia menolak kebenaran, ya, menolak kebenaran, mengikuti hawa nafsunya sendiri.
Jadi kalau orang-orang yang diingatkan dengan sunnah sulit itu, ya kebiasaannya mereka adalah orang yang memperturutkan hawa nafsu. Ya, hawa nafsunya mungkin pengen nuwun sewu. Bahasanya itu kalau nanti aku nak ngono kuwi engko ora duwe matu. Kehilangan jamaah, engko bisa kehilangan, ya itu mana. Itu nafsu, ya. Aku ora iso manggung. Iso manggung dan lain sebagainya. Ya, itu kan nafsu, ya. Atau fanatisme terhadap pendapat atau tokoh tertentu. Fanatik kepada pendapat tokoh tertentu. Ya, jadi asobiah. Asobiah itu artinya apa? Oke, terlalu dia itu fanatik kepada satu kelompok. Ya, fanatik kepada satu kelompok. Nah, ora kelompokku ora. Nah, ini kan asobiah. Ini selain kelompokku ki salah. Sing bener ki ya kelompokku. Nah, ini asobiah yang enggak boleh. Ya. Di zamannya para sahabat dulu ya itu sangat dimarahi kalau ada orang yang berbuat satu amalan yang asobiah, ya. Kemudian yang keempat di sini dikatakan meniru-niru orang kafir, atau yang sering kita sebut dengan tasyabuh, mengikuti kebiasaannya orang-orang kafir. Kalau yang kita lihat seperti orang-orang Nasrani itu di dalam kalau dalam hadis-hadis yang menerangkan itu, orang Nasrani itu sering mengagung-agungkan kuburan, ya, mengagung-agungkan kuburan mereka. Maka jangan kita ngikuti-ikuti mereka, ya. Mengikuti mereka itu berarti itu tasyabuh, ya, tasyabuh yang itu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Ya, kemudian kalau misalkan mereka di dalam prosesi menanam atau menguburkan seseorang di kuburan, itu kan mereka punya tata cara sendiri, ya. Jangan kita tiru-tiru mereka, orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir itu punya tata cara sendiri. Ya, kita pun punya tata cara sendiri. Jadi jangan kemudian kita mengikuti-ikuti mereka. Dan kebiasaan yang kemudian mereka mengikuti orang kafir itulah dikategorikan sebagai perbuatan yang bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu barangkali. Ada pertanyaan sampai sini berkaitan dengan timbulnya bid'ah dalam kehidupan kaum muslimin dan penyebab-penyebabnya. Ada? Oke. Gimana? Oke. Drum band. Drum band. Yeah. Drum band itu untuk misalkan satu kegiatan gitu nggih. Biasanya apa itu? Karnaval. Itu sih urusan dunia, nggak ada urusan nggih, urusan dunia. Karnaval itu kan urusan dunia, bukan urusan agama. Ya, jadi kalau yang ada urusannya dengan masalah peribadatan, memang kita tidak boleh. Sama sekali tidak boleh kita ini membuat satu yang di luar yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau urusan dunia banyak sekali, urusan dunia itu memang banyak, macam-macam. Jadi itu nanti hanya ini saja, artinya kalau masuknya itu bukan masalah bid'ah dan tidaknya, tapi itu masalah
tarbiyah, pendidikan yang menanamkan kepada anak, yang itu nanti kan kita bisa mengerti tentang apa itu sisi manfaat dan sisi mudaratnya, ya. Jadi pendidikan itu kan artinya menanamkan nilai-nilai kepada anak. Dari apa yang kita ajarkan itu apa yang kita inginkan, hasilnya itu apa. Jadi kalau ada satu kurikulum tentunya kan ada ininya nggih. Tujuan iki ben dadi apa to tak ulangi kok ngene iki, ya kan? Nak diajari drum band iki ben apa? Kan ada kan? Diajari nari, diajari kan sekarang kalau sekolah macam-macam toh. Gitu? Bahkan di kemarin tuh saya ikut Musren Bangdes itu ya. Itu ada satu kepala sekolah SD negeri itu. Sekarang nih sekolah saya ada di pelajaran wajib termasuk ekskul itu prajuritan. Wah, kayak zamanku biyen ra ono ya. Saiki kok yeneng kaya ngono barang. Nah, itu kan artinya baru tapi bukan masalah agama nggih. Masalah dunia itu. Nah, itu tentunya masuknya dalam tadi masalah pendidikan. Yang kita itu nanti itu outputnya apa sih yang kita inginkan dari situ. Ya. Tentunya masing-masing bisa mengukur sendiri-sendiri. Ya. Jadi itu barangkali ya berkaitan dengan masalah tarbiyah, pendidikan kepada anak, dan bukan masalah agama. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain ada? Cukup? Oke, kalau nggak ada saya cukupkan. Ya, semoga kita diberikan pemahaman, bisa mengamalkan ilmu yang telah kita kerjakan, kita diberikan kemampuan untuk bisa mengamalkan satu ilmu yang sudah kita pelajari. Ya, jadi apa-apa yang sudah kita ketahui, mari kita berusaha untuk terapkan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi berdasarkan kepada satu perintah yang jelas datang dari Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada khilaf dalam penyampaian saya istighfar, astaghfirullahaladzim. Dan kalau ada kebenaran itu datang dari Allah, semoga kita bisa mengamalkannya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.